Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tika. Waalaikumsalam, Bu Iko. Alhamdulillah kita ketemu ya, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini sehat. Kemarin Bu Tika itu WhatsApp saya, cuma saya lupa ngebales, Bu. Sudah dibuka nih, tapi lupa dibales karena kemarin lagi riweuh banget kegiatan sekolah. Kira-kira ada apa ya, Bu? Iya Bu, ini sebenarnya saya mau minta tolong nih sama Ibu untuk mengamati saya saat proses coaching saya nih dengan Bu Purwi. Jadi Bu Tika mau ada kegiatan coaching dengan Bu Purwi gitu ya, Bu, dan saya Iya, diminta untuk mengamati. iya betul Bu. Saya terima kasih banget loh ini dilibatkan dalam kegiatan coaching-nya Bu Tika. Saya seneng banget. Iya Eee, Bu, iya Bu. jadi nanti ketika proses coaching ini, kompetensi coach apa nih yang pengen saya amati dari Bu Tika? Kompetensi coachnya yang pengen itu tuh gini Bu, saya tuh agak susah ya, maksudnya untuk menggali pertanyaan yang berbobot, yang bisa menggali potensinya si coach itu pertanyaan yang seperti apa kayak gitu. Saya masih agak-agak bingung Bu. Oh, jadi Bu Tika itu pengen bagaimana sih caranya menggali, ide, pendapat dengan pertanyaan yang berbobot dan, bisa memancing koci supaya mengeluarkan semua ide dan pendapatnya begitu, yang tidak pernah Iya, terpikirkan begitu ya, Bu? iya, iya betul Bu. Baik, ada lagi nggak, Bu, selain itu kompetensi yang ingin saya amati? Ini Bu, untuk mendengarkan aktif ya Bu. Ya Mhm. kalau yang namanya mendengarkan aktif kan itu kita benar-benar full secara keseluruhan ada, bukan hanya cuma raganya saja, tapi juga Mhm. fokus pikirannya, fokus untuk benar-benar memperhatikan si coach ini. Itu mungkin Mmm. itu Bu, saya yang masih kira apa ya, pengen dikembangkan lagi, pengen digali Oh, lagi ya. itu Bu. Berarti kompetensi presence-nya gitu ya, Bu? Iya, Baik, berarti ada 2 kompetensi yang ingin saya amati dari Bu Tika ini, untuk presence dan bagaimana menggali pertanyaan dengan pertanyaan melontarkan pertanyaan yang berbobot begitu ya, Bu? iya. Betul Baik. Bu. Sejauh ini otomatis kan, Bu Tika sudah punya lah kompetensi itu. Sejauh ini kira-kira posisi Bu Tika untuk menguasai 2 kompetensi itu secara global nih, kompetensi coaching secara global ini, posisi Bu Tika kalau di level 1 sampai 10 itu sudah di angka berapa? Kayaknya baru di angka 6 Bu. Baru di angka 6 ya. Kenapa Bu Tika memilih angka 6? Apa indikatornya? Jadi saya merasa di tengah-tengah juga tidak, maksudnya terkadang juga saya kalau pas ya itu, mungkin tergantung mood-nya. Kalau ketika Baik kita baik. sedang coaching tapi mood-nya sedang bagus, ya untuk preference-nya, presence-nya saya bisa full gitu. Tapi Mmm, ketika sedang pikirannya banyak mungkin agak ngaruh. Nah, itu makanya saya mmm, ngambil di angka 6 Bu, di angka tengah-tengah. mmm. Baik. Berarti, ada nggak keinginan Bu Tika untuk meningkatkan ke level yang lebih tinggi? Pastilah Bu, saya sih pengennya langsung naik wus jadi Wis, 8 atau jadi sempurna 9 gitu gitu, ya? sempurna ya. Heeh. Baik, untuk supaya sampai di angka 8 dan mendekati sempurna ini, kira-kira yang mau dikembangkan itu bagian mananya, Bu? Oke, yang mau dikembangkan yaitu mungkin lebih ke menggali pertanyaan berbobot ya. Kalau untuk Mmm, present kan istilahnya kita sendiri yang mengatur ya, mhm. kita sendiri yang mau. Tapi kalau untuk menggali pertanyaan yang berbobot itu kan butuh istilahnya butuh latihan, butuh banyak Mhm, belajar dari mendengarkan, mungkin itu mhm. Bu. Baik, untuk supaya persiapan nih, supaya nanti proses coaching-nya, lancar, Bu Tika tadi bisa pengen meningkatkan menggali pertanyaan dan sedikit presence-nya mungkin tetap. Karena kan kalau misalnya kita pengen menggali pertanyaannya lebih berbobot, kita juga harus mindfulness, kita presence-nya juga harus baik supaya kita bisa menangkap kata kunci dari si coach itu, begitu ya, Bu? Iya, betul Bu. Kira-kira
hal yang akan dilakukan Bu Tika nih untuk pengembangan kompetensi itu apa nih langkah pertamanya? Mungkin langkah pertamanya saya bisa bertanya dengan senior-senior yang dulu ya, Bu, ya. Mhm, Nah, yang sudah pernah belajar tentang coaching dan sebagainya, mhm, mungkin saya akan bertanya, kemudian, saya juga bisa mencari referensi di Google atau di mhm. YouTube, bagaimana cara menggali pertanyaan yang baik Baik, sebagai mhm. coach, mungkin itu, Bu. Baik, berarti Bu Tika ini sudah punya referensi yang luar biasa ya, yang bisa nanti modal untuk proses coaching dengan Bu Purwi. Nah, otomatis kan, sesi coaching dengan Bu Purwi ini kan tidak pertama kali kan, berarti sudah beberapa kali dong Bu Tika lakukan, ya kan? Kira-kira setelah sesi coaching dengan Bu Purwi ini, targetnya Bu Tika itu, meningkat nilainya di level berapa, Bu? Saya sih pengennya naik ya, Bu, ya, di Mhm, level 8 lah paling tidak mhm. mendekati sempurna, berada di level 8, Bu. Baik, tadi saya juga sudah sedikit menangkap dari diskusi kita, nanti Bu Tika itu mau coaching dengan Bu Purwi dan semoga dengan, sesi coaching dengan Bu Purwi nanti bisa meningkatkan kompetensi coaching-nya Bu Tika juga menjadi lebih baik ya, Bu. Iya, Insya Allah Bu Tika bisa melakukannya. Mari kita lihat Bu Tika itu berproses seperti apa dengan beberapa tadi yang sudah Bu Tika sebutkan untuk pengembangan, potensi dan kompetensi coaching-nya. Saya tunggu hasilnya setelah Ibu Tika melakukan proses coaching dengan Bu Purwin ya, Bu. oke, baik, Bu. Baik, selamat berproses. Nanti kita ketemu lagi mungkin 30 menit ke depan setelah Bu Tika melakukan proses coaching. Monggo Bu Tika, dengan Bu Purwi melakukan kegiatan coaching dulu dengan nyaman. Oke, terima kasih, Bu. Jadi, persiapan kita seperti itu dulu ya, Bu, ya. Nanti kita lihat lagi seperti apa. Terima kasih Bu Tika sudah mau melibatkan saya, dalam, kegiatan coaching-nya Bu Tika. Ya, terima kasih Ibu juga sudah meluangkan waktunya untuk saya hari ini. Dengan senang hati. Baik Bu Tika, saya pamit dulu ya Bu, nanti saya dihubungi lagi. Yes, baik, siap, Bu, nanti saya konfirmasi ke Ibu kembali. Baik, nanti saya juga sedikit mengamati proses coaching-nya Bu Tika. Baik, Bu. Baik, terima kasih Bu Tika, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Bu Purwi. Waalaikumsalam, Rika. Gimana kabar hari ini? Sehat, Bu? Alhamdulillah sehat. Gimana dengan Ibu? Alhamdulillah, Bu. Saya juga sehat hari ini, sehat nih. Nah, kita selalu sehat ya Bu, dan selalu dalam lindungan Amin. Allah Subhanahu Wa Taala. Kemarin Ibu sudah ngabarin saya nih, katanya mau ngobrol-ngobrol nih. Nah, kira-kira hari ini kita mau ngobrolin apa ya, Bu? Bu ingin curcol aja nih, curhat ya Bu. Boleh kan ya Bu? Boleh, Bu. Kebetulan hari ini juga saya free nih, kemudian tidak mendapat jadwal mengajar nih. Jadi saya hari ini agak senggang, Bu, agak free nih. Terima kasih ya Bu, waktunya sudah menyempatkan Oke, untuk sama-sama, saya. Bu. Saya Ini juga menurut senang kok. saya itu kalau PP ini kan sudah 15 hari ya, sudah mau 15 hari, sudah mau selesai. Berarti kan kita tinggal, saya tinggal menunggu pengumuman. Berarti setelah pembekalan kan jadwalnya 6 bulan ke depan jelas padat merayap ya Bu. Eh, Kemudian tugas yang dari sekolahan kemarin saya sudah ke kepala sekolah minta untuk tidak diberi jam tambahan seperti siswaan karena jam saya kan sudah 30 7 kelas 7 8 dan 9. Kemudian belum lagi tugas-tugas lainnya Bu. Eh, Terus ini kan saya sudah masuk ke semester 2 menjelang tesis, dan perkuliahan sudah mulai hari kemarin Bu, kebetulan offline. Saya apa ya Bu, pusing gitu loh Bu, kayaknya
kepala saya itu ruwet. Oke, Bu. Jadi dari obrolan kita nanti nih, apa sih yang ingin Ibu dapatkan dari obrolan kita ini, Bu? Saya sih kepingin dapat apa ya, solusi jalan keluar lah biar biar semuanya itu bisa saya kerjakan dengan bersama-sama, dapatkan hasil yang maksimal dan tidak dikejar-kejar deadline. Oke, baik, Bu. Tadi yang saya dengar dari cerita Ibu itu, Ibu ini sudah ikut PP. Kalau ikut PP katanya 15 hari berarti tinggal menunggu pengumuman, kemudian ada tugas tambahan dari kepala sekolah, kemudian ditambah lagi Ibu ini sudah masuk ke semester 2 untuk tesis. Jadi banyak sekali kegiatannya Ibu nih. Nah, menurut Ibu nih, situasi yang Ibu alami sekarang itu seperti apa, Bu? Situasinya lumayan apa namanya ya, cukup padat dengan kegiatan sih, tapi selama ini ya saya bisa melaluinya dengan baik, dengan ya fun aja sih, enjoy aja menurut saya. Mungkin kalau yang lihat ya enggak, kalau saya sih biasa aja, Bu. Oke, kemudian nih, apa Ibu merasa itu semua membebani tidak, Bu? Kadang, Bu, terkadang itu menjadi beban, tapi ya kadang saya juga mikirnya, ya mau gimana lagi, sudah saatnya mungkin. Oke, tadi Ibu sampaikan ini terkadang menjadi beban. Seperti apa, Bu? Beban yang Ibu maksud ini kira-kira seperti apa? Hanya begini, Bu, jika nanti ketika kita harus pendampingan, kebetulan jadwal saya, jadwal kuliah, harus merencanakan tesis, kemudian di sekolahan juga tanggung jawab saya tidak bisa saya tinggal. Kadang kan itu bebarengan momennya gitu. Heeh. Oke, baik, Bu. Kemudian dengan tadi Ibu sampaikan ada pendampingan, ada jadwal kuliah, ada tesis, ada jadwal di sekolah, setugas kita sebagai guru, dan sebagainya. Nah, hal apa sih yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi itu semua, Bu? Saya pertama mungkin akan menemui stakeholder di sekolahan ya, seperti kepala sekolah, kurikulum, kemudian teman yang bareng satu divisi dengan saya, di bawah saya ada wakil kurikulum 2, 3 untuk koordinasi. Oke, kemudian langkah apa yang akan Ibu ambil untuk selanjutnya, Bu? Mungkin saya harus membuat kayak apa ya, kayak jurnal, kayak jadwal yang terinci gitu, jadwal kuliah saya, kemudian jamnya, harinya, mungkin jadwal PP, kemudian jadwal di sekolahan. Kemudian saya harus mengutamakan yang utama dulu. Oke, Bu. Tadi Ibu sudah menyampaikan bahwa Ibu akan membuat jadwal ya, Bu ya. Jadi dari jadwal itu apa sih yang harus Ibu siapkan lagi? Kalau dari jadwal itu berarti saya harus menyiapkan yang satu jelas saya harus sehat tuh. Yang kedua mungkin motivasi motivasi dari dalam diri saya, dari luar, mungkin dari pihak keluarga, suami, anak-anak, kemudian motivasi dari teman-teman. Kemudian kalau sudah terinci jadwalnya kan kita bisa apa namanya ya, bisa ngigahiku waktunya lah. Manajemen waktunya bisa bisa terlihat di mana saya harus kuliah, jam berapa, berarti saya harus meluangkan waktu untuk kuliah. Di mana jam kosong itu tidak kuliah, saya bisa meluangkan waktu untuk pendampingan dan mengerjakan tugas sekolah. Mungkin seperti itu. Oke, baik Bu. Tadi saya tangkap Ibu akan membagi untuk manajemen waktunya ya, Bu ya, biar semuanya itu dapat ya. Kemudian Bu, dari situ apa sih yang bisa hal apa yang bisa memastikan bahwa itu bisa berjalan Bu dengan adanya manajemen waktu dan sebagainya?
Kalau menurut saya sih kalau sudah ada manajemen waktu, kalau saya disiplin, tepat waktu, kemudian mengerjakan yang utama ya kemungkinannya harapan saya atau keyakinan saya sih tesis saya tepat waktu, PP saya juga terselesaikan, terus tugas saya yang lain juga terselesaikan. Oke, dari yang tadi Ibu sebutkan dari mulai manajemen waktu dengan disiplin dan sebagainya nih Bu. Eh, Kira-kira ada tidak Bu pihak yang Ibu libatkan Tentu Bu, untuk mengelola ini? tentu Bu, saya perlu bantuan teman-teman, mungkin kalau di sekolahan ya kepala sekolah, supaya tahu bahwa jadwal saya ada jadwalnya jadwal PP. Kemudian rekan-rekan yang memang satu tim dengan saya, mungkin ketika saya tidak bisa terjun di situ, mungkin kemudian yang tak kalah penting pihak suami. Biasanya tugas-tugas kadang kalau tidak terselesaikan tugas kuliah, biasanya saya minta tolong suami. Oke, baik Bu. Sudah, menurut saya sudah sangat lengkap ya. Jadi Ibu memberikan sendiri solusinya, mulai dari Ibu dapat membagi waktu dengan manajemen waktu, kemudian Ibu melibatkan semua pihak dari mulai sekolah, rekan kerjanya, terus kemudian dari suami. Kemudian kapan Ibu akan mulai hal ini? Kalau jadwal kuliah sudah mulai rilis hari Senin kemarin, tapi kemungkinan kan ada jadwal lukir-lukir karena kan dosen juga nggak mesti. Nanti saya nunggu jadwal, kemudian kalau jadwal PP keluar, saya akan menyinkronkan. Oke, baik Bu. Nah, sebelum sesi penutup nih Bu nih, apa perasaan Ibu hari ini nih? Setelah kita ngobrol hari ini nih, apa yang Ibu rasakan? Perasaannya lega Bu. Saya sudah sedikit dapat titik terang dari keruwetan. Oke, tadi Ibu memang sudah menjelaskan panjang lebar ya, dan hari ini sudah merasa agak tenang ya Bu, bisa berbagi dengan saya. Saya juga senang bisa mendengarkan apa yang menjadi keluhan Ibu. Nah, kemudian Bu, hari ini dari percakapan kita hari ini nih, apa sih yang bisa Ibu simpulkan dari kita ngobrol hari ini? Eh, Kata kuncinya atau menurut saya itu manajemen waktu, disiplin, kemudian mementingkan yang paling penting. Oke, baik sekali ya Bu. Ibu luar biasa sekali nih. Sudah menyampaikan keluh kesahnya, kemudian juga Ibu sudah mengeluarkan ide-idenya dengan membuat manajemen waktu, dengan melibatkan semua pihak, mulai dari teman sekolah, mulai dari suami, dari lingkungan sekolah, stakeholder sekolah, itu bagus sekali Bu. Dan Ibu juga tadi sudah menyampaikan bahwa akan dibuatkan jadwalnya sesuai dengan kegiatan Ibu, dan menurut saya itu sudah sangat bagus sekali Bu. Mudah-mudahan kegiatan Ibu dapat berjalan semuanya dengan baik, tidak ada bentrok lagi, dan semoga juga Ibu selalu sehat agar bisa melaksanakan kegiatan yang padat ya Bu ya. Oke, Terima terima kasih Bu kasih Ika. Ibu. Terima Terima kasih. kasih. Ya, sama-sama Bu. Mohon maaf kalau saya ada salah Ibu ya. Terima kasih ya Bu Ika. Ya, saya tunggu sesi berikutnya nih setelah ini ya Bu ya. Oke Bu, nanti saya kabari secepatnya. Oke, Terima saya kasih Bu Ika. tunggu kabar Saya baiknya dari pamit dulu ya Ibu. Bu Ika. Ya, monggo Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Kartika. Waalaikumsalam Bu. Gimana? Udah selesai kah proses Sudah Bu, coachingnya? Alhamdulillah. Tadi sudah selesai sesi coaching dengan Bu Purwi. Kayaknya saya lihat ya tadi seru banget pembicaraannya. Gimana perasaannya Bu Tika setelah melakukan kegiatan coaching? Perasaan saya senang ya. Jadi saya bisa berbagi, bisa mendengarkan keluh kesahnya. Nah, jadi perasaan saya senang Bu hari ini. Baik. Kira-kira
Saya pengen tahu dong tadi gambaran kegiatan coaching-nya bagaimana? Gambaran kegiatan coaching yang tadi saya lakukan, saya tadi mencoba ya, mencoba melakukan proses coaching dengan Bu Purwi itu dengan menggunakan alur Tirta. Ya. Jadi sebagai panduan saya untuk memudahkan proses coaching. Jadi proses coachingnya itu lebih terarah, mau kemana kayak gitu, Bu. Wah, luar biasa ini. Berarti Bu Tika ini sebenarnya udah mumpuni loh, udah punya aji-ajian yang luar biasa lah untuk coaching. Kayaknya nih, kalau setelah melihat proses coaching tadi, kayaknya performanya naik deh ya. Kira-kira udah di angka berapa nih kira-kira, Bu Tika? Aduh, kalau saya menilai diri sendiri yang proses coaching tadi kira-kira sudah di mana ya? Kan tadi Sudah di kita tuh 7, Bu. 6 tuh. Ah, Iya, masa sih betul. kayaknya, masa 7 doang, kayaknya lebih lah. Kenapa Iya, Bu. masih Kayaknya kenapa masih di masih tahap menilai 7 nih. 7 gitu? Kalau Karena 7 kan kenapa menilai rasa saya 7? masih kurang, Bu. Saya masih kurang, apa ya namanya ya, menggali potensi itu loh, Bu. Saya masih kurang di situ, Bu. Makanya belum, istilahnya belum maksimal. Padahal saya sudah berusaha untuk hadir, mindfulness, benar-benar mendengarkan, benar-benar fokus. Tapi saya merasa belum bisa naik yang tinggi, sempurna kayak gitu belum, Bu, kayaknya, Bu. Baik, itu menurut penilaiannya Bu Tika ya. Tapi, Iya. boleh nggak Bu saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi? Oke, Bu, boleh, Bu. Tadi kan kita sebelum, kegiatan coaching kan sudah menyepakati ya, kompetensi yang mau, saya amati dari kemampuannya Bu Tika dalam proses coaching, yaitu yang pertama tadi presence, yang kedua itu, menggali pertanyaan dengan kualitas yang lebih berbobot begitu. Tadi Bu Tika itu, menggambarkan itu dengan nilai 6, tapi dari yang saya lihat ini ternyata poin-poin yang udah tadi kita sepakati itu menurut saya itu sudah memenuhi di atas 6 lah. Bahkan kalau saya bisa nilai itu 8 lah, Bu. Karena tadi itu Bu Tika sudah mampu, menemukan kata kunci dari permasalahan si Koci ini, terus kemudian Bu Tika itu sudah menerapkan alur tirtanya juga dengan baik, dan ini, memastikan bahwa aksi yang dilakukan oleh coach ini akan berjalan dengan efektif atau enggak. Nah, terkadang itu tuh yang dilupakan oleh seorang coach, memastikan bahwa apakah aksi ini bisa berjalan dengan baik, apakah bisa efektif, seperti itu. Jadi komitmennya di situ, Bu Tika itu sudah memunculkan tadi dalam proses coaching. Terus, menurut saya kalau dalam, pertanyaan-pertanyaan yang menggali, tadi sepertinya sudah cukup antusias sih, cukup sehingga tadi yang saya dengar itu coach itu sudah menggali semua idenya, sehingga coach itu juga sudah bisa memberikan kesimpulan gitu. Jadi menurut saya kalau pertanyaan-pertanyaan itu sudah memenuhi semua, kriterianya seperti itu. Gimana menurut Bu Tika? Kira-kira Gitu pengamatan ya, Bu. saya itu, sama nggak dengan penilaiannya Bu Tika? Kalau saya sih berusaha untuk maksimal ya, Bu, ya. Jadi saya benar-benar memberikan mindfulness, benar-benar Mhm, fokus mendengarkan cerita dari Bu Purwi tadi. mhm. Baik, tapi, ya namanya manusia ya, Bu. Kan kita walaupun diciptakan dengan berbagai kesempurnaan, tetapi kan namanya juga kita masih berproses, masih belajar begitu ya, Bu. Saya lihat tadi ada satu yang, mungkin entah ini sayanya yang agak nggak ngeh atau terlewat begitu tadi. Tadi itu di awal ketika Bu Tika melakukan proses coaching, ketika coach itu menyatakan situasi, keadaan coach saat ini, kayaknya, menanyakan tujuannya itu belum terlalu jelas begitu, Bu. Halo, Bu Iya, Tika? iya, iya, Bu, iya. Mhm. Iya, karena yang saya dengar tadi kayaknya,
tujuan di awal, komitmen di awal dengan coaching ketika melakukan coaching itu tadi kayaknya belum disampaikan terlalu jelas, tetapi itu semua bisa tertutupi dengan kesimpulan coaching di akhir tadi mengungkapkan bagaimana perasaannya, seperti itu. Tapi ya overall, all out ini, kompetensi ini semuanya sudah tercapai kalau menurut saya. Dan menurut saya itu udah pantaslah untuk mendapatkan nilai 8 dan tinggal bagaimana nanti, Bu Tika untuk terus berproses, untuk terus berlatih ke depannya gitu ya, Bu. Oke, baik Bu, terima kasih nih Eee, masukannya. Bu Tika nih, kalau misalnya dikasih kesempatan buat coaching lagi kayak gitu kan tadi udah mendapatkan gambaran kan, Ya. kompetensi selain 2 kompetensi tadi, apalagi sih yang mau dikembangkan? Ada lagi nggak kompetensi coach-nya? Ya itu sih Bu, mungkin untuk mengembangkan potensi coach itu mungkin, yang perlu saya lakukan itu yang banyak berlatih Bu. Karena ketika sudah berlatih, itu kita menjadi terbiasa, istilahnya untuk alur kita dan sebagainya itu akan mengalir secara natural, tidak harus mikir, "Oh setelah ini apa, oh setelah ini apa." Mungkin itu Bu, yang saya lakukan ke depannya itu saya akan, eee, istilahnya banyak berlatih, baik itu dengan siswa, menerapkan dengan siswa di sekolah, atau mungkin dengan teman guru. Baik, oh makanya kan dulu katanya ada, bisa karena terbiasa begitu ya, Bu? Iya, betul Bu. Baik, untuk supaya Bu Tika berlatih terus untuk menerapkan proses coaching dalam kehidupan sehari-hari bersama anak, bersama peserta didik, bersama guru-guru di sekolah begitu, tentunya kan ada, pihak lah yang harus dilibatkan begitu ya, Bu? Yang mungkin Bu Tika bisa jadikan teman belajar juga untuk mengembangkan kompetensinya Bu Tika tadi, supaya bisa, melontarkan atau memancing pertanyaan yang benar-benar menggali dari si coach ini. Kira-kira siapa yang, dalam bayangan Bu Tika itu mau dilibatkan sebagai teman belajar? Oke, jadi, pada saat nanti prakteknya ya, saya Mhm, berlatih dengan siswa atau dengan teman guru, itu saya akan minta bantuan dari teman-teman pendamping, mungkin Bu, dari satu angkatan saya, nanti saya bisa mengajak diskusi, atau mhm, mungkin bisa menemani saya pada saat mhm. saya coaching, mungkin seperti itu Bu, saya akan melibatkan teman-teman, pendamping lainnya Bu. Baik, luar biasa. Ini berarti channel-nya Bu Tika ini relasinya banyak sekali ya, Bu? Kira-kira nih Bu, dalam waktu dekat nih, kapan Ibu akan melakukan, pengembangan diri itu? Mungkin secepatnya setelah ya mungkin bulan depan, Bu, setelah, siswa-siswa sudah melaksanakan asesmen, eee, secepatnya lah, paling tidak bulan depan, awal bulan depan, Bu. Baik, insya Allah bisa ya Bu, untuk bulan depan ini Bu Tika menerapkan, proses pengembangan diri ini. Baik Bu, ini sudah mau ke penutup nih, kira-kira saya pengen tahu dong, perasaan Ibu setelah saya supervisi ini, setelah kita diskusi bareng, bagaimana perasaan Ibu dan, pelajaran apa yang Ibu dapatkan? Iya, Bu, perasaannya saya senang ya. Pokoknya hari ini saya tuh full senang ya, Ah, full senyum lah, Bu, lah. Dari mulai bisa luar berbagi biasa. kemudian Heeh, dengan Ibu juga, apalagi, ternyata tadi, masukan-masukannya Ibu, membuat saya semakin semangat lagi nih. Oh ternyata menurut Ibu saya sudah berkembang potensinya. Jadi, perasaan saya ya senang, jadi semangat gitu loh Bu. Ada semangat baru, energi baru yang, "Ayo ayo, sudah bisa nih tinggal dikembangkan lagi," kayak gitu mhm, Bu. betul. Pokoknya kita harus, selalu punya target untuk menjadi lebih baik, untuk terus berproses ya, Bu, ya. Iya Karena kan, betul Bu. semuanya ini pasti akan berdampak lah pada coaching-nya kita, sehingga kita bisa menggunakan proses coaching ini sebagai pendekatan untuk, memberdayakan, untuk menggali potensi coaching-nya gitu ya, Bu. Ya betul Bu. Baik, Ibu Tika, terima kasih untuk sharing-nya, untuk diskusinya. Saya juga hari ini mendapatkan pelajaran dan pengalaman yang luar biasa dari Bu Tika, dari proses coaching-nya juga. Semoga nanti,
kedepannya kita bisa bertemu lagi ya Bu. Dan saya pengen sering-sering dilibatkan kayak gini Bu. Jadi menambah pengalaman dan pengetahuan saya juga. Iya, saya juga terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktu luangnya nih untuk saya, menemani saya, membersamai saya untuk proses coaching saya nih Bu. Terima kasih sekali Bu. Sama-sama Bu Nanti Tika. saya boleh ya, saya nanti hubungin lagi untuk sesi selanjutnya Bu G. Boleh banget dengan senang hati. Ya udah nih Bu Tika, karena kayaknya udah jam pulang ya. Ini sebentar lagi absen jam 2. Kayaknya kita akhiri aja sampai sekarang ya Bu. Ya Sampai di Bu. sini dulu, nanti kita ketemu lagi di sesi selanjutnya. Saya Oke, mau absen baik dulu Bu. ya Bu. Heeh. Ya. Baik, Bu Terima Tika kasih terima ya Bu kasih. ya. Ya, Bu Tika, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam izin warahmatullahi wabarakatuh. jadi observer, saya melihat proses coaching, terus supervisornya juga, ya Allah, alhamdulillah luar biasa. Dari seorang coachnya juga sudah memberikan, sudah menjalankan alur tirta dengan sangat keren dan Ibu Iwatu Syakiko sebagai supervisornya memberikan umpan balik, menanyakan tujuan dengan sangat lengkap. Itu hasil dari pengamatan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Heli untuk umpan baliknya.